Halo teman-teman semua, teman-teman trader, terima kasih telah mampir di channel saya. Video ini video edukasi ya untuk pemula, trader-trader pemula ya. Kita belajar bersama. Teman-teman semua yang baru bergabung, terima kasih banyak, dan yang belum bergabung silahkan subscribe channel kita. Teman-teman, dan teman-teman juga bisa belajar dengan akun demo ya. Teman-teman bisa lihat di deskripsi ya untuk menggunakan akun demo, dan juga teman-teman yang ingin main real juga bisa dapat bonus sampai 50% ya. Linknya sudah saya siapkan juga di deskripsi. Dan hari ini kita bahas martingale ya teman-teman. Martingale atau kalau di di forex biasanya sih martingale sih aku bilang ya. Layer, ibaratnya martingale tuh layer per layer. Jadi kalau di binary option biasanya banyak itu trader-trader lain bilang kompensasi ya. Jadi kalau kompensasi ya, teman-teman ya, biasanya sih kayak gitu, mereka bilang kompensasi ya. Kalau di forex itu martingale. Jadi kalau teman-teman bilang martingale atau open posisinya berlayar ya, berlayar teman-teman, berlayar bukan berlayar tapi berlayar ya. Berlayar itu ya, jadi kayak tangga gitu teman-teman, bisa naik atau bisa turun. Tapi turun nih, maksudnya turun itu pasar ya teman-teman. Naik juga. Jadi biasanya sih kalau saya pakainya martingale itu open posisinya, misalkan open posisi di $5 ya teman-teman. Misalkan open posisinya $5 ya. Karena kalau di forex itu ya, di forex biasanya full kan 100% ya. Paling mereka ambil marginnya itu saat kita open posisi ya. Sebenarnya sama juga sih. Jadi misalkan biasanya ditutupnya berapa bit gitu ya, berapa bit, bukan bit ya. Jadi mereka broker itu ngambil untungnya di situ. Jadi kalau di binary option ini broker itu kan ngambil persentasenya kan di sini ya teman-teman bisa lihat ya. Ini teman-teman nggak 100% kan, ada yang 92%, ada yang 80% ya kan, kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi kalau kita martingale-nya itu dari OP $5 misalkan ya teman-teman. OP-nya $5 ya. Open posisi pertama ya nih. Nah, open posisi kedua itu ya, kalau kita gagal ya teman-teman ya, itu saya biasanya $10 per, teman-teman bisa kasih nih poin titik 2 atau titik 3 gitu ya. Nah, di open posisi ketiga ya, nah di sini teman-teman bisa baru masukin lagi kan, dikali 2 lagi. Biasanya saya double kali 2 ya, per kali 2 jadi $20. Ini berapa? 40. Kayak gitu ya teman. Dan seterusnya. Jadi teman-teman bisa pakai ya seterusnya. Misalkan teman-teman mau pakai sampai habisnya berapa cut lossnya misalnya teman-teman mau sampai $100, ya udah sampai $100 itu berarti habisnya. Ini $5, yang pertama $5. Kalau ini loss lagi berarti kan $15. Kalau ini loss lagi berarti $35. Berarti teman-teman masih bisa pakai lagi yang $40, misalkan 48. Itu teman-teman.
dan seterusnya ya sampai $100 kira-kira. Nah, jadi situ teman-teman. Nah, kenapa seperti pakai martingale ini ya? Jadi kemungkinannya itu 70% teman-teman itu profit dan atau balik modal, break ya, balik modal karena kita lipatkan lagi ya, kelipatan itu dua kali gitu teman-teman. Jadi kalau kita loss $5 kita pasang $10,2 itu kita balik modal teman-teman, bisa balik modal dan bisa profit seperti itu teman-teman. Jadi loss itu teman-teman mau sampai berapa kali, misalkan sampai 5 kali loss ya. Setiap kita OP itu open posisi itu kita bisa saja sampai 5 kali loss gitu kan, tapi kemungkinannya kan kecil ya kan. Setiap kali OP loss sampai 5 kali. Nah, itu kita stop teman-teman, stop. Jadi untuk hari itu jangan trading lagi teman-teman, seperti itu ya, stop aja udah, jangan trading ya. Berarti itu kalian masih kurang beruntung lah kalau saya bilang, lagi nggak hoki gitu ya. Jadi stop. Oke. Dan untuk tekniknya ya seperti itu aja, sama aja. Misalkan kayak saya nih di sini ya, saya pakai nih $5 ya teman-teman ya, $5 kita pakai misalkan saya pakai ini martingale 5 kali ya, maksudnya 5 kali OP dan posisi. Kalau loss ya, jadi kalau OP pertama loss, buka open layer kedua, ketiga, keempat sampai kelima. Nah, kalau kelima loss, tetap loss, ya udah saya stop. Contohnya seperti ini ya teman-teman ya. Nah, di sini pergerakannya akan turun ya teman-teman ya. Kalau teman-teman lihat di sini pergerakannya akan turun. Oke, teman-teman bisa lihat. Kita tunggu itu garis orange akan bersentuhan dengan garis hijau dan barnya itu akan keluar di bawah ya. Oke, kita tunggu aja teman-teman. Oke, kita buka. Oke, kita buka ya teman-teman. Turun. Saya buka turun ya. Nah, kita lihat nanti kalau di sini open posisi pertama kita loss, ya kita siap-siap untuk kompensasi lah. Kalau orang-orang binary option bilang itu kan dikompensasi ya, dikompensasi bilangnya. Tapi kalau bahasa forex mah martingale layer ya, layer kedua ya, sama aja sih sebenarnya konsepnya. Nah, di sini kita profit ya teman-teman ya. Oh enggak, dia masih naik teman-teman. Kita siapin dia. Kalau dia kita siapkan ini 20. Oh, kita profit teman-teman ternyata. Kita balikin ke 5 lagi. Oke, kita coba lagi teman-teman ya. Kita coba lagi, dia masih turun. Oke, kita masih tunggu. Oke, kita buka di sini teman-teman. Oke, kita buka 1 menit. Kita lihat. Dia ternyata naik teman-teman. Tapi petunjuknya ya, bar sama ininya masih kuat ke bawah teman-teman. Nih. Masih kuat turun. Jadi kita tunggu aja.
ternyata dia buat support di situ ya. Nah, ini masuk ke resisten atas ya teman-teman. Ini resisten ya teman-teman, ingat ya, ini resisten, ini support ya. Dia naik menyentuh resisten atas atau dia akan turun lagi. Oke, kita siapin ya layer kedua, open posisi kedua. Oke, 10 2. Oke, ini masih kita turun, kita lihat. Kita tunggu apakah dia akan turun. Oke, dia masih akan turun. Oh, turun terus ya teman-teman ya. Ini agak jauh dia akan turun. Kemungkinan besar kita profit ya teman-teman ya. Kecuali tiba-tiba dia naik ke atas. Jadi pentingnya kita profit ya teman-teman. Jadi pentingnya kita main kecil itu teman-teman ya, seperti itu teman-teman. Jadi kita namanya kan money management ya. Kita siapin uang kita sebaik mungkin ya. Money management kita pakai. Jadi kalau kita main $5 ya kan, di modal $600 ya, itu kan kecil ya. Ini berapa persen doang gitu kan. Tapi kan kalau kita main, kita menang $4 ya kan, itu lumayan teman-teman. Kecil sih emang kelihatannya lama, tapi pertumbuhan akun kita itu bagus teman-teman. Terus juga algoritmanya juga bagus ya, jadi kita nggak dikadalin juga sih sama broker gitu ya kita main. Jadi kalau kita main $5 misalkan ya, itu di open layer kedua kan $10, ntar di open layer ke 3 ya, ini jadi $20 ya. Terus kita masuk yang keempat, misalkan kita masih gagal juga ya kan, masuk ini $40 ya. Terus masih yang kelima masih gagal juga gitu, terus yang kelima sini gagal, ini $80. Kalau ini 5 kali kita open posisi terus gagal semua ya, amsyong, berarti kita hari ini jangan lanjut ya teman-teman ya. Jadi kayak gitu teman-teman, agar modal kita itu masih bisa main tetap teman-teman. Jadi untuk hari berikutnya seperti itu teman-teman. Oh ya, teman-teman bisa belajar juga ya, belajar menggunakan akun demo dulu teman-teman, jangan langsung akun real. Di pocket option ini akun demonya juga nggak inilah, kan katanya kalau pakai akun demo itu lu dikasih untung terus gitu kan, dapat terus. Enggak juga sih, di pocket option ini enggak. Saya udah pakai gitu ya akun demo gitu ya buat belajar, itu enggak kok, tetap kita di sama. Makanya aku bilang aku lebih suka pakai ini pocket option, kelihatannya lebih real aja gitu teman-teman, nggak terlalu yang suka ke sliding apa kayak gitu, enggak. Jadi saya suka pakai broker ini ya seperti itu, dan juga dia gampang kok buat narik uangnya juga. Biasanya kan ada kan orang yang depositnya cepet, giliran narik uangnya lama. Itu adalah di akun sebelah di broker sebelah kayak gitu juga. Oke teman-teman, seperti itu aja ya kayaknya untuk pembelajaran hari ini. Teman-teman bisa praktekkan ya seperti itu, dan ingat ya, kuncinya tuh satu juga, selain ingat ya, itu adalah money management. Money management itu penting banget
Jadi kendalikan satu nih ya, kendalikan emosi. Nah, emosi ini bisa teman-teman, emosi untung besar ini harus dikendaliin teman-teman. Terus emosinya nafsu, nah itu juga nggak boleh teman-teman, kita harus lihat peluang juga. Jadi di sini kita main itu ya, analisa kita itu, hasil analisa kita itu bisa dipertanggungjawabkan itu cuman 70% teman-teman. Yang 20% ya itu bisa loss. Kayak gitu teman-teman. Jadi nggak ada yang sampai 30% teman-teman. Jadi nggak ada yang sampai 100%, 80%, 90% ini. Ada yang bilang 90% ini pasti profit, teknik analisis seperti ini. Nggak ada teman-teman. Apalagi cuman kita main di detik atau di menit, ya kan. Main di intraday aja, yang main seharian itu forex intraday itu belum bisa kita tebak sampai 100% teman-teman. Nggak ada tuh 100%. Kalau ada orang bilang wah bisa kasih 100%, ya kan, nggak ada cerita seperti itu teman-teman. Oke, yang penting teman-teman terus belajar, jaga emosi, belajar jaga manajemen, ya, manajemen keuangan, ya seperti itu ya teman-teman. Saya juga main seperti itu teman-teman. Awalnya belajar aja, lama-lama juga bisa ya berkembang. Terus emosi juga, emang kalau pakai demo itu emosi nggak main ya teman-teman ya. Cuman kalau pakai akun real, wah emosinya main ya. Jadi misalkan kita profit di awal gitu kan, modal misalnya $10 ya modal nih, terus kalian profit sampai $50 gitu kan. Wah ini udah bagus banget teman-teman, udah keren banget ini. Terus $10, terus tiba-tiba besoknya teman-teman main, ya kan, teman-teman loss ini sampai habis nol habis dolarnya, modalnya habis. Terus teman-teman apalagi top up kecil, top upnya $10 ya kan, karena mainnya pengen ngebalikin yang $50, teman-teman pengen balikin yang $50, kalah lagi ya kan, habis lagi, top up lagi, habis lagi, top up lagi, habis lagi. Ya, itu salah teman-teman, teknik kayak gitu ya. Jadi kalau main emang harus diatur teman-teman targetin ya, benar-benar harus ditargetin berapa persen teman-teman yang mau ambil cut loss-nya ya. Cut loss itu teman-teman harus berapa? Kalau teman-teman pakai $10 ya kan, misalkan $10, cut loss-nya teman-teman mau berapa persen gitu kan ya. Kalau $10 tuh emang kecil banget sih susah ininya ya. Teman-teman main di $1 ya, $1 cut loss-nya teman-teman habisin, misalnya teman-teman habisin cut loss-nya $5 ya, cut loss-nya $5 sekali main ya. Caranya gimana ya kan? Nah itu money manajemennya main lagi gitu kan. Berarti teman-teman kalau main martingale ya $1 OP pertama ya kan. Misal teman-teman gagal di sini, open posisi kedua berarti $2 ya kan, poin 2 ya 20 ya. Ini OP kedua teman-teman. Kalau teman-teman gagal lagi ya kan, berarti teman-teman udah hilang $3
20 ya, poin 20, 3 dolar 20 sen. Nah, berarti udah 3 dolar tuh teman-teman. Nah, ini terakhir teman-teman nih. Nah, teman-teman di sini mainnya terakhir nih. Jadi kalau 10 dolar itu paling teman-teman bisa pakai ini sampai 3 kali aja gitu kan. Nah, 3 kali ini kemungkinannya juga tetap teman-teman masih bisa loss lagi nih. Nah, kalau udah kayak gini stop aja dah. Ini kalau udah 3 kali loss, stop aja udah. Stop, berhenti. Nah, besok baru dilanjutin. Kenapa? Biar emosi kita tuh terjaga gitu teman-teman. Biar emosi kita terjaga. Nah, kalau teman-teman pakai modal besar, bukan besar juga sih kalau cuma 100 dolar ya. Kalau teman-teman pakai 100 dolar misalkan, nah itu main di misalkan teman-teman main di 100 dolar ya. Nah, ini lebih enak nih teman-teman. Kita teman-teman ini P3 hari juga bisa teman-teman main dengan posisinya 1 dolar. Ya teman-teman ya. 1 dolar ya teman-teman. $1. Jadi teman-teman 1 dolar per open posisi OP-nya 1 dolar. Nah, di layer kedua teman-teman bisa main terus tuh sampai layer kelima ya, layer kedua sini sampai akhirnya teman-teman OP layer kelima kayak gitu teman-teman. Di layar kelima ini main sampai 5 kali itu kalau teman-teman masih ada loss juga ya, amsyong namanya itu teman-teman. Oke, ini kita balikin ke 5 lagi ya, kita coba lagi. Ini di bawah ya teman-teman ya. Misalkan kita taruh nih, kita loss di sini kan. Nah, ini kan kalau di analis ini sebenarnya nggak bagus nih. Ini nge-break nih dia nih teman-teman tuh. Ini nggak jauh beda teman-teman. Nge-break biasanya dia nge-break. Kalau kayak gini. Naik turun terus biasanya dia nge-break teman-teman. Ini saya belikan di bawah nih. Kita open posisi lagi di 10 teman-teman. Ini layar kedua ya teman-teman ya. Di sini harusnya dia naik nih teman-teman. Kalau dilihat ya, ini mulai mendekati ya teman-teman ya. Ini harusnya dia naik. Itu kan. Nah, kita OP lagi di sini. Dan posisi kedua tuh teman-teman. Ambil turun. Terus kalau bisa teman-teman juga kalau trading tuh jangan tiap hari teman-teman. Kalau tiap hari itu ganggu emosi banget. Itu bawaannya wah pengen nah itu harus ditahan tuh teman-teman, apalagi kalau udah profit gitu kan. Jangan tiap hari, intinya lah seminggu misalkan seminggu 2 atau 3 kali kayak gitu teman-teman. Dan juga yang ngambil profitnya juga teman-teman harus targetin. Misalkan sekali main itu karena modal kita kecil, taruhlah ambil cuma 20 dolar kayak gitu. Nah, ini seperti ini teman-teman. Ini kan kita gagal lagi nih. Ini open ketiga nih. Berarti dikali lagi kan 20. Jadi oke, kita lihat. Wah, ini mau naik nih teman-teman dia nih. Kita nggak mungkin ambil bawah, tapi kita coba lagi ambil bawah ya teman-teman ya. Kita
kita lihat. Ini kalau 3 kali loss, misalkan 3 kali loss, ya udah harus berhenti, ya kita berhenti gitu teman-teman. Ada yang karena modalnya gede sampai 5 kali loss aja, ya udah 5 kali loss. Kalau emang 5 kali loss nggak dapet juga, ya kan 5 kali berturut-turut nggak dapet, ya udah berhenti, ya berhenti aja, jangan diterusin teman-teman, kayak gitu teman-teman. Nah ini kan kita profit nih teman-teman. Kelihatannya sih emang gampang teman-teman, kayak nebak doang. Cuman ya nggak segampang itu juga, karena kita kan main emosi juga di sini. Ya, kita profit $39. Oke, seperti itu teman-teman ya. Oke, untuk teman-teman yang belum bergabung, silakan bergabung ya di channel kita. Dan yang mau coba bisa teman-teman lihat di deskripsi ya, link demonya. Oke. Selamat sukses terus teman-teman trader Indonesia. Oke. Terima kasih. Dan sukses selalu untuk kalian semua.